Oke, ketemu lagi dengan saya Mr. Fari dari channel Warga Dusun EEC Kampung Inggris Jakarta Tanjung Barat. Oke, baik. Kali ini kita masuk ke materi ketiga, grammar ya, materi ketiga, yaitu tentang nominal verbal ya versus verbal ya. Jadi kalimat nominal dan kalimat verbal. Di video sebelumnya teman-teman sudah belajar bagaimana cara membedakan mana yang verb, mana yang noun, mana yang adjective ya. Jadi kuncinya di sini adalah verb atau bukan. Ya. Itulah sebabnya teman-teman wajib sekali menguasai video sebelumnya ya. Video ini nih ya. Yaitu bagaimana cara mengetahui sebuah kata itu verb atau bukan ya. Di sini ya. Ini dia ya. Ini adalah clue tentang verb. Oke. Nah, untuk rumus nominal ya, yaitu kalimat yang tidak mengandung verb di dalamnya. Itu adalah rumusnya subject plus be plus non-verb. Yang bukan verb ya. Jadi kita pakai kata bantu be ya untuk menggantikan si verb. Karena dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat itu wajib terdiri dari minimum verb. Gitu ya. Ya, jadi harus ada verb baru dikatakan itu sebuah kalimat. Nah, ketika sebuah kalimat tidak mengandung verb, maka kita tambahkan be dalam bahasa Inggris ya. Jadi sangat berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu namanya adalah predikat. Jadi predikat itu tidak harus verb. Jadi tapi kan dalam bahasa Inggris itu kalau bukan verb maka dia predikat. Oke. Nah, maksud saya kalau bukan verb dia harus dibantu dengan linking verb. Ya, itu dia linking verb atau be ya, kata bantu be. Baik, nah be itu adalah am, is, are. Ya, jadi kayak am untuk I am, is untuk he, she, it, ya, he is, she is, it is, are untuk they are, you are, we are, Johnny and Jono are, ya seperti itu ya. Jadi kalau Johnny sendiri, Johnny is. Nah, kemudian untuk verbal adalah ada terbagi dua nih verbal, ya. Kita bicara kalimat yang present. Present itu adalah kalimat sekarang ya, jadi bukan lampau. Nah, terbagi dua, subject plus verb saja atau subject plus verb, verbnya ditambahkan s atau is. Untuk siapa? Untuk yang subjeknya he, she, it. Jadi selain he, she, it, dia nggak boleh pakai s. Ya, bingung kan? Baik, kita masuk ke contoh ya. Jadi nggak apa-apa bingung, namanya juga belajar ya. Nanti lama-lama terbiasa. Oke, nah, saya punya beberapa kalimat. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Yang pertama, saya menangis. Kita cek kata menangis apakah dia verb atau bukan ya, karena kita akan menggunakan rumus nominal atau verbal ya. Nah, menangis ini clue verb. Menangis harus membuat gerakan apapun meskipun sedikit, iya nggak? Bisa nggak menangis tuh diem aja kemudian dikatakan menangis? Jelas nggak bisa kan ya. Jadi menangis itu harus bergerak meskipun sedikit ya, orang jadi tahu kalau kita menangis. Maka menangis adalah verb, sehingga kita pakai rumus antara yang ini ya, 2A atau 2B nih ya, 2A atau 2B. Oke, kita lihat subjeknya. Saya, berarti dia bukan he, she, it, maka dia pakai tanpa perlu s, sehingga translationnya adalah I cry. Dan dia menangis, he atau she cries, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia pakai is atau am atau are, misalnya nih, I am cry. Salah, karena melanggar peraturan bahwa dia ada verb, maka dia harus pakai verb. Ya, jadi nggak perlu pakai be. I am cry atau he is cry. Ngaco. Fatal. Oke, yang B, dia sedih. Kita tes kata sedih. Sedih harus membuat sebuah gerakan apapun mesti sedikit. No, sedih bisa disembunyikan dalam hati. Jadi nggak harus ya. Jadi nggak harus. Sehingga clue pertama gagal terpenuhi agar dia bisa dibilang verb. Kemudian yang kedua, saya sedih sesuatu atau saya sedih kamu. Nggak nyambung, nggak logis ya, nggak standar, nggak baku dalam bahasa Indonesia ya. Terdengarnya aneh. Sehingga dua clue tidak terpenuhi, maka sedih bukan verb. Berarti dia harus pakai rumus nominal ya, harus menggunakan be. Nah, kemudian be kan, berarti kan subjek be. Nah,
sorry. Subjek, ya, subjeknya dia, he. Kemudian be, said. Non-verb. Tapi be-nya kita ganti, ya, jadi is. Jadi nggak boleh he be. Harus diganti. He is said. Ya. Kemudian kalau saya berarti I am said. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bilang I'm sorry, I am sad. Jadi nggak I said, I very sad. No, I am very sad. Atau I cry, I am cry. Ya, ngaco. Yang benar I cry. He is cries, he cries. Ya. Atau jangan menambah-nambahkan ing, crying. I crying, fail. I crying, he crying, fail. Ya. Oke, sekian dari saya tentang nominal verbal. Silakan dipelajari, dibiasakan sehingga teman-teman tanpa praktek ya. Jadi jangan hanya belajar grammar tapi dipraktekkan dan diulang-ulang terus ya. Semakin teman-teman praktek, maka akan semakin lancar dan menguasai ya. Sekian dari saya. Sampai bertemu lagi di pelajaran nomor 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.